Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ili Hasriana Sitompul dengan NIM 0704 20 10 37. Saya dari kelas Biologi 2, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dosen pengampu Junaida MPD. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Junaida yang telah membimbing kami selama pembelajaran daring ini. Di sini, saya akan membawakan materi mengenai paragraf yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas UTS pada mata kuliah Bahasa Indonesia tahun ajaran 2020-2021. Baik, lanjut saja. Baik, di sini saya akan mengupas tuntas mengenai paragraf. Apa sih itu hakikat paragraf, fungsi dan syarat paragraf, unsur paragraf, kerangka paragraf, serta macam-macam paragraf. Baik, langsung saja. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa sih itu paragraf? Baik, saya akan mengupas tuntas mengenai paragraf. Bahasa mengenal beberapa istilah dan satuan-satuannya. Dalam ilmu bahasa dikenal dengan satuan yang bermakna. Satuan bahasa dimulai dari bunyi atau fonem, kata atau morfem, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. Berdasarkan urutan tersebut, penulisan paragraf dan wacana merupakan urutan terakhir yang membentuk suatu pembicaraan dan tulisan yang kompleks, sehingga menjadi satuan terbesar dari ilmu bahasa. Membuat sebuah tulisan memerlukan paragraf. Kita mengenal paragraf, yaitu tulisan yang menjorok ke dalam. Dalam pembuatan paragraf memerlukan beberapa hal, karena harus terdapat kepaduan dan kesepadaan isi paragraf. A. Hakikat paragraf. Paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Salah satu kalimat pada paragraf disebut sebagai kalimat utama dan kalimat yang lainnya sebagai kalimat penjelas. Paragraf biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, dan ide pokok yang dijelaskan dengan kalimat pendukung. Pembuatan paragraf terdiri dari fakta dan opini yang berisi tentang penjelasan berdasarkan kenyataan yang terjadi, kemudian diberi pikiran penjelas berupa pendapat penulis. 5 langkah untuk menemukan ide pokok pada paragraf. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf.
Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Dan yang kelima, tandai info penting dalam setiap paragraf. Yang pertama, fungsi pembentukan paragraf. Fungsi pembentukan paragraf ini ada 7. A. Menampung bagian kecil gagasan utama karangan. B. Memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang. C. Pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. D. Pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. E. Membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. F. Sebagai tanda pikiran baru dimulai. G. Memungkinkan perhentian lebih lama. Sedangkan syarat pembentukan paragraf itu ada 4. Yang pertama, kesatuan, atau dalam satu paragraf hanya berisi satu pikiran utama. B. Kepaduan, atau hubungan antar kalimat dalam satu paragraf berkaitan. C. Isinya relevan dengan karangan. D. Pengembangan, atau sebuah kalimat utama dalam suatu paragraf dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. C. Unsur paragraf. Unsur paragraf ini ada 3. Yang pertama yaitu kesatuan. Kalimat dalam satu paragraf harus menggambarkan hubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu gagasan dan pikiran sebagai pokok pikiran. Kesatuan berarti ada hubungan mengenai masalah dan tema dalam pengembangan. Yang kedua yaitu koherensi. Koherensi atau kepaduan yang baik terjadi hubungan timbal balik antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Misalnya, dalam kalimat awal menjelaskan tentang keindahan alam Indonesia, maka dalam paragraf tersebut berisi hal yang sama. Yang ketiga yaitu pengembangan. Gambaran mengenai kesatuan dan penyatuan akan jelas terlihat dalam pengembangan paragraf. Informasi dan keterangan yang diberikan ada hubungannya dengan kalimat yang harus berkembang dalam suatu paragraf. Adapun penyusunan paragraf sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tema. Yang kedua, menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat menjadi ide dasar paragraf. Yang ketiga, menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Dan yang terakhir yaitu menuliskan kerangka paragraf yang terdiri dari tema, judul, dan pikiran utama atau yang nanti akan dikembangkan. Jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan isi, dan yang kedua, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, dan yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan isinya. Sedangkan jenis paragraf berdasarkan isi terbagi menjadi 5, yaitu paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya terbagi menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf induktif ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu generalisasi, analogi, dan kausalitas. Paragraf berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf pengembang, dan paragraf penutup. Untuk pengertiannya, saya akan bahas lebih lanjut.
Yang pertama yaitu jenis paragraf berdasarkan isi, yaitu narasi. Narasi adalah paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Bentuk ini mementingkan urutan kejadian atau tokoh. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek yang digambarkan itu. Yang ketiga adalah eksposisi. Eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membaca akan menambah wawasannya. Argumentasi. Argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Persuasi. Persuasi adalah paragraf yang mengajak atau memengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Karakteristik paragraf narasi. Yang pertama yaitu berdasarkan urutan waktu. Peristiwa biasanya berupa karangan fiksi, runtut. Yang kedua, sering digunakan untuk menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Contohnya, biografi, novel, cerpen, kecelakaan, bencana, dan lain-lain. Paragraf deskripsi. Yang pertama, penggambaran suatu objek berdasarkan suatu penginderaan, biasanya berupa karangan fiksi. Yang kedua, terperinci. Yang ketiga, uraian. Contohnya, cerita tentang keindahan alam, kesibukan di pasar, kondisi fisik seseorang, dan lain-lain. Karakteristik paragraf eksposisi. Yang pertama, memperluas pandangan dan pengetahuan pembaca atau informatif. Yang kedua, sering digunakan dalam penyampaian uraian-uraian ilmiah. Yang ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa berita tanpa rasa subjektif. Yang keempat, fakta-fakta yang digunakan hanya sebagai alat konkretisasi. Yang kelima, pada akhir gagasan biasanya berupa uraian. Contohnya, laporan kegiatan, notulen rapat, resep, dan lain-lain.
Karakteristik paragraf argumentasi. Yang pertama, memengaruhi pembaca untuk mendukung pendapat penulis. Yang kedua, bahasa yang digunakan adalah bahasa denotatif. Yang ketiga, akhir paragraf biasanya berupa simpulan. Yang keempat, unsur subjektif dan emosional dibatasi. Yang kelima, mengandung alasan untuk memperkuat atau menolak pendapat. Contohnya, makalah, laporan penelitian, naskah pidato. Karakteristik paragraf persuasi. Yang pertama, adanya bujukan, pengaruh, atau himbauan dari pembaca. Yang kedua, paragraf disusun oleh kalimat yang menyertakan alasan yang kuat disertai data dan fakta. Yang ketiga, isi paragraf digunakan untuk meyakinkan pembaca atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Yang keempat, banyak menggunakan kata-kata ajakan. Contohnya, mari, ayo, lakukanlah, dan sebagainya. Yang kelima yaitu biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Yang kedua yaitu jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Paragraf ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, generalisasi. Generalisasi adalah pola pengembangan paragraf yang menggunakan beberapa fakta yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Yang kedua yaitu analogi. Analogi adalah pola penyusunan paragraf yang berisi perbandingan dua hal yang memiliki sifat yang sama. Yang ketiga yaitu kausalitas. Kausalitas adalah pola penyusunan paragraf dengan menggunakan fakta-fakta yang memiliki pola hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Contoh paragraf deduktif.
Bahasa merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa, manusia dapat melakukan komunikasi dengan sesamanya. Dengan bahasa, manusia dapat mempelajari ilmu pengetahuan. Dengan bahasa pula, manusia dapat mengungkapkan isi hatinya pada orang lain. Contoh paragraf induktif. Dengan bahasa, manusia dapat melakukan komunikasi dengan sesamanya. Dengan bahasa, manusia dapat mempelajari ilmu pengetahuan. Dengan bahasa pula, manusia dapat mengungkapkan isi hatinya pada orang lain. Bahasa merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contoh paragraf campuran. Sebagian orang menilai bahwa anak remaja sekarang kurang peduli terhadap lingkungannya. Di tempat umum, mereka sering bergerombol sehingga sering mengganggu pengguna jalan. Tingkah laku mereka di jalan raya pun selain membahayakan diri sendiri, juga membahayakan diri orang lain. Saat malam, banyak orang yang istirahat. Tidak jarang mereka memainkan gitar dengan suara yang bising. Tidak salah bahwa anak remaja sekarang dinilai kurang peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga adalah jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu paragraf pembuka atau pembukaan. Paragraf pembuka atau pembukaan adalah paragraf yang berisi ancang-ancang atau arahan tentang apa yang diuraikan atau dibahas pada bagian wawancara. Yang kedua adalah paragraf pengembangan. Paragraf pengembangan adalah paragraf yang berfungsi untuk mengembangkan isi. Yang ketiga ialah paragraf penutup. Paragraf penutup ialah paragraf yang mengakhiri sebuah uraian, bisa mengundang bermacam-macam maksud atau isi seperti kesimpulan, uraian, saran atau harapan, penegasan, kritikan, dan rangkuman isi uraian atau resume. Pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan adalah bentuk pengembangan kalimat utama ke dalam kalimat-kalimat penjelas. Paragraf dapat dikembangkan dengan berbagai macam cara-cara atau teknik yang digunakan, pada umumnya bergantung pada luasnya pengalaman penulis dan materi yang ingin ditulis. Melalui jenis pembagian ini, paragraf dapat dikategorikan sebagai jenis paragraf berdasarkan struktur informasinya. Contoh paragraf pembuka. Masih ada yang belum memahami bahaya sampah elektronik, padahal sampah ini bisa menimbulkan kerusakan dan pencemaran alam yang lebih parah ketimbang sampah lain. Oleh karenanya, mengetahui secara mendalam tentang sampah ini adalah suatu keharusan yang patut kita lakukan. Berikut ini adalah beberapa pembahasan ringkas
mengenai seperti apa sampah elektronik dan bahayanya yang ditimbulkannya. Contoh paragraf penutup. Mudah-mudahan pedoman ini bermanfaat bagi usaha peningkatan suatu laporan hasil penelitian dan peningkatan koefisienan serta kreatifan pengelolaan penelitian bahasa dan sastra. Dan untuk lebih dapat mewujudkan harapan ini, segera kritik dan saran para pemakai buku ini akan dimanfaatkan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah pembuatan sebuah paragraf dalam suatu bacaan harus mengikuti unsur-unsur paragraf agar bacaan yang dihasilkan menjadi berisi dan bermutu, yang tidak hanya menjadi tulisan belaka. Paragraf memiliki beragam jenis. Oleh karena itu, pembuatan paragraf tergantung pada penulisnya. Hal ini karena sesuai kebutuhan yang diperlukan penulis, sehingga hasil bacaannya menjadi lebih berisi. Salah satu unsur dalam pembuatan paragraf yaitu berisi ide pokok, di mana ide pokok tersebut dapat dalam bentuk tersurat atau tertulis jelas maupun tersirat. Pada penulisan sebuah artikel ataupun karya ilmiah dapat dijumpai berbagai karakteristik paragraf, baik berupa paragraf narasi yang umum digunakan, deskripsi, persuasi, dan lain-lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Dan kepada Allah lah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make you feel love again. I need you, girl. Stay here, lady. I need you, girl. Save me, lady. I need you, girl. Baby, come on, baby. Just to my world, talking to my eyes. Oh, I need you, girl. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say